Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, gimana kabarnya hari ini? Teman-teman semua, baik? Baik. Sehat semua ya? Ya. Ya, tetap dijaga kesehatannya. Ya, selama mengikuti pelatihan kita selalu dalam kondisi yang prima. Baik, ini hari ini saya absen dulu ya, masuk semua hari ini? Masuk semua ya. Putri ada Putri? Hadir ya. Shirley? Hadir. Siapa? Nah, ya. Ini cewek-cewek begini, tapi orang listrik ini ya. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi tentang pengukuran. Ya. Kemarin kan sudah elemen 1, elemen 2, elemen 3, dan sekarang kita masuk kepada elemen 4, yaitu kita nanti akan mengukur resistor, atau biasanya kita sebut dengan tahanan. Nah, seperti itu. Sedangkan kita tahu bahwa komponen itu dibagi menjadi dua kan? Ya. Ada komponen aktif, ada komponen pasif. Nah, teman-teman harus ingat lagi bahwa komponen pasif itu ada beberapa. Ada resistor, ada kapasitor, ada induktor. Nah, di sini kita tidak akan bahas yang lain-lain, cuma kita akan fokus dulu ke yang namanya pengukuran, tapi pengukuran apa? Resistor. Nah, itu. Jadi kita flashback dulu ya. Jadi kita harus ingat kembali bahwa yang namanya komponen itu ada namanya komponen aktif, ada namanya komponen pasif, gitu ya. Ya. Jadi di sini kita nanti akan masuk ke materi tentang pengukuran komponen pasif. Sebelumnya, kalau kemarin mungkin diajar dengan Bapak Rohim, sekarang ketemu dengan saya di materi pengukurannya. Ya. Pertama akan saya perkenalkan dulu ya. Nah, ini sesi perkenalan dulu, khawatir ada yang belum kenal. Nah, ini benar ya foto saya ya? Ya, foto saya. Ya, ini nama saya biasa saja nanti dipanggil dengan Pak Teguh. Nah, ini ya, Teguh. Nah, terus tempat tanggal lahir saya, nah ini sudah tertera di situ. Silakan. Terus alamat, nah ini kalau yang mau main-main ke rumah silakan ini. Saya ada di Hulu, Treksan, Probolinggo. Kantor saya itu menginduk kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo. Status sudah menikah. Pendidikan saya S1, saya dulu di Malang. Email saya ini yang tertera di depan. Dan hobi saya adalah mancing dan elektrika. Baik, kita sekarang masuk ke materi, yaitu topik menggunakan peralatan mengukur listrik ohmmeter untuk mengukur tahanan listrik. Nah, ini ya, untuk mengukur tahanan listrik. Nah, jadi tujuan umumnya adalah setelah mengikuti pelajaran peserta kompeten menggunakan alat pengukur listrik untuk mengukur tahanan listrik. Baik, tujuan khususnya itu tadi. Nah, sekarang kita harus mengerti sebelum kita melaksanakan pengukuran, kita harus tahu apa sih tahanan, hambatan atau resistensi listrik. Nah, ini ya. Jadi tahanan, hambatan atau resistensi listrik itu adalah kemampuan. Nah, jadi kemampuan suatu benda, ya, kemampuan suatu benda untuk menahan atau menghambat arus listrik. Jadi yang dihambat di sini bukan tegangan listrik, bukan daya listrik, tapi adalah arus listrik. Karena arus listrik itu
yang memiliki arah pergerakan. Oleh sebab itu ada yang plus, ada yang min. Nah, seperti itu. Jadi arus listrik itu mengalir dari sisi positif ke sisi negatif. Oleh karena itu yang bisa dihambat itu adalah arus, bukan tegangannya dan bukan pula daya listrik. Nah, itu ya teman-teman ya. Baik, lanjut. Nah, jadi nanti ketika kita melakukan apa istilahnya, melakukan kegiatan nanti, jadi ada langkah-langkah keamanannya supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, yaitu lakukan pengukuran pada saat kondisi tidak bertegangan. Pastikan kabel alat ukurnya dalam isolasi apa, lihat dulu ya, jangan langsung dipakai, tapi pastikan dulu dalam kondisi aman, isolasi kabelnya aman. Cek juga kondisi baterai. Kalau baterai tidak dicek, baterainya nanti drop, nanti akan menghasilkan pengukuran yang salah. Percuma kita kalibrasi, tapi alat tidak mampu menampilkan pembacaan yang benar. Dan terakhir adalah melakukan pembacaan dengan sikap sempurna. Baik ya. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada materi, yaitu pengkalibrasian alat ukur. Ya, pengkalibrasian alat ukur. Jadi fungsinya kalibrasi ini alat ukur. Saya tampilkan alat ukurnya. Ada juga alat ukur seperti ini. Nah, ini. Jadi ada dua macam alat ukur, ada digital, ada analog. Kalau digital abaikan, ini sudah tidak perlu dikalibrasi, tapi kalau analog kita harus kalibrasi. Di sini yang pertama, langkah pertama adalah saklar batas ukur pada posisi ohmmeter. Nah, ini jangan sampai salah muter. Ya, kalau salah muter, resikonya nanti di K3-nya tadi resikonya yang pertama itu bisa alatnya nanti rusak, yang kedua pembacaan bisa salah. Sama-sama rugi kalau kita salah prosedurnya. Sini ya. Nah, batas ukurnya kepada mana? Pada posisi ohmmeter. Nah, kita putar di sini. Itu ya. Setelah itu kita buka jarum ininya. Kelihatan ya? Nah, jarum penunjuknya ini atau probe, kita sebut dengan probe. Nah, kita hubung singkat probe. Kita hubung singkat seperti ini. Baru kita cek di sini dia jalan apa enggak. Kalau jalan pastikan pas posisinya pada nilai 0 di sebelah kanan. Jangan lebih, jangan kurang. Karena kalau sampai kurang atau lebih, maka akan terjadi salah pembacaan. Kalau lebih, maka tombol yang di sebelah kanan Anda ini diputar supaya jarum menuju ke 0. Baik, jadi itu. Selanjutnya adalah pemutar knob adjustment. Nah ini, jadi kalau andai kata terjadi nggak pas, maka tombol adjustment itu kita putar. Ini mutar saklar pada posisi ohmmeter sudah kita lakukan tadi, mutar saklar pada posisi ohmmeter. Menyentuhkan probe kepada kaki resistor. Nah ini kita sentuhkan pada kaki resistor. Nah seperti ini. Contoh kita menggunakan soket seperti ini. Nah kita contohkan di sini. Nah di sini sudah ada resistornya. Kita sentuhkan begini. Nah, maka di sini kalau akan tampil pembacaan dari sesuai dengan resistor yang kita ukur seperti itu. Kalau mereka kosong, resistornya ini konslet, maka dia tidak akan menunjukkan nilai sama sekali. Ataupun sebaliknya, bukan konslet, putus ya. Kecuali kalau konslet, begitu konslet dia akan menunjukkan nilai penuh. Ini maka yang dinamakan dengan konsleting. Jadi tidak boleh ketika kita mengukur resistor jarumnya tidak bergerak atau jarumnya bergerak mentok, maka itu akan ada dua hal. Kalau tidak bergerak berarti dalam kondisi putus resistornya. Kalau mentok ke kanan berarti resistornya dalam kondisi konslet.
namanya resistor itu harus menunjukkan nilai tahanan. Gitu ya, teman-teman semua ya, paham ya? Baik. Lanjut kita tadi tahapan kalibrasian dan pengukuran. Sekarang ini adalah hasil pengukuran. Sekarang saya masuk ke hasil pengukuran. Nah, hasil pengukuran itu didapatkan dengan rumus seperti itu. Bila kita menemukan nilai ada di posisi seperti ini, jarum kita lihat jarumnya, dia ada di posisi 22 di sini, 22. Maka ini hasil pengukuran ini dikalikan dengan 10. Nah, batas selektor ini dikali 10. Maka hasilnya dia menunjukkan 220 ohm. Itu ya. Jadi kita melihatnya dari sini 0 sampai 0 sampai 50 ini. Hasil pengukurannya. Baik, kita lanjut sekarang. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah intinya alat ukur itu harus selalu dikalibrasi ya. Kalibrasi ya. Jadi kalau tidak dikalibrasi, khawatir dia akan menghasilkan nilai yang salah. Posisi pembacaan juga harus tepat ya. Jadi nanti kalau Anda mengukur, posisi pembacaan juga harus tepat. Tidak boleh lihat dari samping ini, nggak boleh. Karena di sini ada cermin, posisinya itu harus tegak lurus supaya tidak menghasilkan nilai yang salah. Nomor selanjutnya adalah mengatur batas skala yang tepat. Batas skala yang tepat. Karena kalau batas skalanya salah, maka presisinya juga akan berkurang. Yang selanjutnya adalah pengukuran dilakukan dengan cara paralel. Paralel ini ya seperti tadi. Bila ada beban seperti ini, melakukannya itu seperti ini, namanya mengukur secara paralel. Kalau seri itu diukurnya begini. Nah, ini seri. Kalau begini, nah, seperti ini namanya diukur secara paralel. Kalau seri nanti ada lagi materinya di saat kita mengukur arus listrik, maka itu harus dilakukan dengan rangkaian seri. Itu ya. Baik, dari sini ada pertanyaan mungkin? Silakan. Nah, sebelum saya lanjutkan ke ini, ke evaluasi, silakan. Baik. Ya. Sekarang kalau ada yang bertanya, berarti saya yang bertanya, ya. Saya bertanya gantian, ya. Ya, sekarang Putri, ya. Apa sih satuan dari hambatan yang kamu ketahui? Satuannya hambatan, satuannya resistor. Coba kalau Putri tidak bisa seri, apa kan? Satuan dari hambatan, apa? Ya, betul sekali. Ohm ya? Ohm. Sama sekarang. Sekarang saya tanya, kalau mengukur hambatan itu diukur secara seri apa paralel? Seperti yang kamu ketahui. Menggunakan apa? Rangkaian apa? Paralel ya? Betul? Seri? Sepakat? Betul? Sepakat ya? Baik, sepakat. Baik. Ya, kalau sudah sepakat, ya betul teman. Jadi pengukuran itu dilakukan dengan cara paralel, ya. Kecuali kalau kita nanti mengukur arus, maka itu diukur secara seri. Jadi nanti pengukuran pun itu nanti ketika kita melakukan perbaikan peralatan listrik itu ada dua teknik. Ada pengukuran secara paralel, ada pengukuran secara seri. Kalau dari sisi tegangan ada pengukuran menggunakan tegangan, ada pengukuran tanpa tegangan. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi ke depannya. Baik, untuk sebelum kita lanjut ke sesi penutupan, ini sebelum itu ini saya akan ngecek dulu dalam lembar evaluasi. Ini Anda kerjakan 3 menit ya. Nah,
saya kerjakan 3 menit. Saya ini tujuan saya untuk mengecek sejauh mana Anda sudah menerima materi yang saya sampaikan tadi. Silakan ketua kelasnya Putri. Kerjakan ya. Tiga menit. Ya, ditulis namanya ya. Yang rapi ya, kalau nulis simbol, nulis satuan, tolong yang jelas ya, supaya tidak salah persepsi. Besok jangan lupa masuk seperti biasa ya, ikut apel dulu ya, jangan terlambat. Masih ada waktunya, nggak usah disusu, kurang 2 menit lagi ya. Prakteknya besok ya. Baik, sudah dikumpulkan ya, waktunya habis. Kumpulkan dulu ketua kelas. Dan ini silakan sebelum kita masuk ke sesi penutup, ini ada oleh-oleh buat di rumah, silakan dikerjakan tugas yang di sini. Besok kalau ada kesulitan, besok kita akan diskusikan. Silakan dibagikan. Jadi itu silakan dikerjakan teman-teman ya. Kalau ada yang nggak jelas atau kurang jelas, besok kita akan diskusikan berikut dengan tugas ini. Tugas ini akan saya nilai. Cuma nanti besok bila mana ada yang belum jelas, monggo silakan ditanyakan dan kita diskusikan kembali. Gitu ya? Ya baik. Kalau sudah, silakan tasnya dirapikan kembali. Tasnya ditaruh di mana? Ya, nah, silakan dibereskan, dimasukkan dulu. Kelasnya dibereskan dulu. Semuanya. Dengan sampai akhir ini jalan, jangan meninggalkan sampah, kembalikan peralatan ke tempat semula ya, bila ada peralatan. Baik, sebelum kita tutup, silakan ketua kelas
dipimpin doa. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya, sebelum teman-teman pulang, jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan. Tetap semangat, kita masuk ke sesi selanjutnya esok hari, sesi praktek. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.